Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dan berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sampai-sampai ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan surah An-Nisa yang berarti wanita. Hal ini menjadi bukti bahwa wanita begitu spesial bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena mendapatkan perhatian lebih di dalam Al-Quran. Namun kedudukan mulia ini tentu saja berlaku bagi mereka yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya, karena dengan keutamaannya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan tubuh wanita bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita. Ternyata begitu banyak dosa yang terdapat pada bagian ini saja. Berbagai dosa ini kerap terjadi di era modern seperti saat ini dan dianggap sebagai hal biasa. Berikut ini 5 dosa besar yang bersumber dari kepala wanita. Yang pertama, tidak berjilbab. Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslimah. Para wanita yang boleh memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang merupakan muhrimnya saja. Lebih dari itu, perbuatan tersebut sudah terhitung sebagai dosa. Aurat wanita adalah seluruh badan kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Itu pertanda bahwa bagian kepala juga merupakan aurat wanita yang harus ditutup. Cara menutupnya adalah dengan menggunakan hijab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan hijab, maka wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surah An-Nur ayat 30. Yang kedua, memakai hijab gaul atau tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah menggunakan hijab bukan berarti wanita sudah terbebas dari dosa. Wanita tetap bisa mendapatkan dosa apabila mereka memakai hijab yang tidak memenuhi syarat
di dalam Islam, atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul sudah marak di masyarakat agar terlihat lebih modis. Bahkan Rasulullah SAW sudah memperingatkan wanita di dalam sebuah hadis. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mewarnai atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya hijab saja yang berpotensi mendapatkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai atau menyemir rambut juga bisa menjadi dosa bagi wanita. Banyak orang yang sudah berumur menyemir rambutnya dengan semir warna hitam. Namun tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap melakukan hal tersebut, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolak merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Yang keempat, mencabut uban. Saat seseorang sudah tumbuh uban pada rambutnya, pasti berpikir untuk mencabut uban tersebut. Namun, perbuatan ini ternyata tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Untuk menghindari warna uban yang putih, diperbolehkan untuk menyemir dengan warna selain hitam. Dari Amir bin Syu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Untuk menghindari uban tersebut, kita diperbolehkan untuk mewarnai uban tersebut dengan semir, namun dengan catatan tidak menggunakan semir yang berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, pada hari penakluk Makkah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan jenggotnya yang sudah memutih seperti kapas, artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindari warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menyambung rambut. Banyak tren yang terjadi saat ini, salah satunya dengan menyambung rambut. Namun, bolehkah menyambung rambut? Jawabannya adalah tidak. Hal ini tertera di dalam hadis dari Asma binti Abi Bakri. Ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, telah kunikahkan anak gadisku, setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok, dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya? Rasulullah SAW lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 dosa besar yang bersumber dari kepala wanita. Semoga video ini bermanfaat, menambah pengetahuan, dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kedepannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.